ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din, azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah masuk dalam tafsir surah An-Nazi'at. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah dengan malaikat-malaikatnya, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa, gharqa dengan begitu kerasnya, wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembutnya pada orang yang beriman, was-sabihati sabha, dan demi malaikat yang mereka begitu kencang dalam terbangnya. Atau ada yang menafsirkan sabihati sabha adalah bintang-bintang yang ada di langit. Was-sabiqati sabqa, dan juga demi malaikat-malaikat yang mereka, ya, sabiqati sabqa diartikan demi malaikat yang begitu cepat dalam beriman atau dalam percaya terhadap firman-firman Rabbnya. Atau ada yang menafsirkan sabiqati sabqa adalah demi kuda-kuda tempur yang mereka lari begitu kencangnya. Wal mudabbirati amra, dan demi malaikat yang mereka turun dari langit ke bumi membawa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika sudah tadi bersumpah, maka ada tujuan Allah bersumpah, yaitu pada ayat berikutnya, ayat yang ke-6, yauma tarjufur rajifah, yaitu mengingatkan perkara rajifah, yaitu hari di mana terjadi kegoncangan yang sangat dahsyat. Yaitu kegoncangan ini adalah kegoncangan yang diawali dengan tiupan sangkakala yang pertama. Yauma tarjufur rajifah, hari di mana goncang, begitu dahsyatnya kegoncangan, yaitu pada tiupan sangkakala yang pertama. Tatba'u ar-radifah, yang kemudian diikuti dengan kegoncangan yang kedua, yaitu sangkakala yang kedua. Qala Ibnu Abbas, huma nafkhatan al-ula wa tsaniyah. Keduanya adalah tiupan sangkakala yang pertama dan yang kedua, yaitu tiupan sangkakala untuk mengagetkan seluruh alam raya ini bahwasanya terjadi hari kiamat. Dan ketika itu gempa yang sangat besar. Setelah itu terjadi tiupan sangkakala yang kedua. Itulah tiupan untuk menghancurkan seluruh alam raya ini. Nanti akan ada tiupan yang ketiga, yaitu tiupan sangkakala yang menandakan bangkitnya umat manusia dari kuburnya. Demikian dikatakan oleh Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dhahhak, dan ghairu wahid, dan bukan hanya satu dari kalangan ulama salaf. Wa an Mujahid, adapun Mujahid bin Jabr, beliau mengatakan ammal ula, adapun tiupan sangkakala yang pertama yang menimbulkan kegoncangan yang sangat dahsyat
wa hiya ka qawlihi yawma tarjufu ar-rajifah ka qawlihi jallat 'azamatuh yawma tarjufu al-ardu wal jibal, yaitu hari di mana bumi dan gunung akan bergoncang dengan begitu kerasnya. Wasaniyah wahiyya radifah, adapun yang kedua, tiupan sangkakala yang kedua itu adalah seperti firman Allah Ta'ala, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida, dan ketika itu bumi dan gunung mereka diangkat, fadukkata dakkatan wahida, kemudian dibenturkan dengan satu kali benturan, kemudian hancurlah ya gunung dan bumi tersebut. Ya, jadi pertama goncang, yang kedua adalah ya diangkat bumi dan gunung, kemudian dibenturkan sekali benturan dan langsung hancur, luluh lantak, tidak tersisa. Qala Imam Ahmad rahimahullah, hadatsana Waqi' qala hadatsana Sufyan an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Tufail bin Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an abihi, yakni Ubay bin Ka'ab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sanuduhu hasan, sanadnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah. Pasti akan datangnya tiupan sangkakala yang akan menggemparkan, yang akan menggoncangkan alam raya ini. Tatba'uha ar-radifah, yang diikuti dengan tiupan yang kedua, dan itu adalah kehancuran hari kiamat yang sesungguhnya. Ja'al mautu bima fih. Perhatikan di sini. Ja'al mautu bima fih, yaitu datang kematian dan apa-apa yang ada pada kematian tersebut. Artinya ikhwana fi din azakumullah, walaupun umat yang sebelum kita mereka tidak mengalami, dan kita na'udzubillah jangan sampai mengalami tiupan yang pertama dan kedua, dikarenakan tidaklah mendapati hari kiamat kecuali syirarun nas, sejelek-jeleknya manusia, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, ja'atil maut bima fi. Tetapi ketika datang kematian, itu berarti kita berada dalam satu proses dari proses hari kiamat. Kita sudah berada di dalamnya. Walaupun meninggal telah lampau, tetapi dia sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Ya. Itulah Rasulullah SAW bersabda, bu'ithtu was-sa'atu kahatain. Aku diutus dalam keadaan hari kiamat itu seperti ini. Ya, hari kiamat itu seperti ini. Ketika seorang sudah meninggal dunia, berarti dia sudah berada dalam satu proses dari hari kiamat. Nas'alullah as-salamah. Faqala rajul, ya Rasulullah, araita in ja'altu salati kullaha alaik. Bagaimana menurutmu wahai Rasulullah, jika aku jadikan solawatku atasmu, yaitu aku memperbanyak solawat kepadamu wahai Rasul. Qala idzan yakfikallahu ma ahammaka min dunyaka wa akhiratik. Kalau begitu Allah cukupkan apa yang menjadi kesedihanmu atau yang menjadi angan-anganmu dari perkara dunia dan akhirat, yaitu keutamaan kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan cukupkan dari perkara dunia dan perkara akhirat, yaitu bersolawat. Karena ahlu sunnah cirinya mereka solawatan. Ciri ahli sunnah solawatan, tetapi bukan solawatan yang ada genjering-genjeringnya, ya. Bukan solawat yang ada beduk-beduknya, bukan. Tetapi setiap disebut nama Nabi Muhammad, kita katakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap terdengar nama beliau, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian solawatnya kita. Itulah solawatannya ahlus sunnah. Ya. Jangan cuma solawatannya sebulan sekali atau 1 tahun sekali. Tidak. Ya. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Qad rawahu Tirmidzi wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim min hadits Sufyan ats-Tsauri bi isnadin mithlih. Wa lafdz Tirmidzi wa Ibnu Abi Hatim, adapun lafaz Tirmidzi dan Ibnu Abi Hatim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thulutsal lail qama. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melewati 2/3 dari malamnya, qama, beliau berdiri dan mengatakan, ya ayuhan nas udhkurullah, ingatlah kepada Allah. Ja'at rajifah, telah datang ar-rajifah tatba'uha ar-radifah, telah diikuti yang kedua, ja'atil maut bima fih, telah datang kematian beserta dengan apa yang ada di dalam isinya.
Kenapa setelah beliau bangun tidur kemudian mengucapkan ini? Karena yang namanya mati, yang namanya tidur adalah maut. Tidur adalah kematian. Sehingga kita diingatkan oleh Allah dengan tidur. Bahwasanya kita itu mati di malam hari. Ruh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pasti kita akan mengalami mautul akbar, yaitu kematian yang besar, yaitu kematian terjabutnya nyawa, dan kemudian kita sampai ke alam barzakh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sering mengingatkan kita semuanya tentang kematian. Di antara hadis yang sangat sering kita ulang dan harus sepatutnya kita ulang, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu qala hadatsana Abu Muawiyah qala hadatsana Al-A'mash an Minhal bin Amr an Zadan an Al-Barra bin Azib radhiyallahu an qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin minal ansar. Dulu kami pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti jenazahnya seorang sahabat Ansar. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ulhida jalasa Rasulullah wa jalasna ma'ah. Ketika digali liang kubur, maka Rasulullah duduk sambil menunggu dan kemudian kami pun ikut duduk di sekeliling beliau. Wa ka'annama fi ru'usina at-tayr. Dan saking tenangnya kami duduk ketika itu, seolah-olah di atas kepala kami itu ada burung yang hinggap. Wa fi yadihi 'udun yankutu fil ard. Dan di tangan Rasulullah ada semacam ranting yang beliau menggaris-garis di atas tanah. Farafa'a ra'sah, kemudian beliau mengangkat kepalanya faqal, dan mengatakan ista'idu billah min 'adabil qabr. Ista'idu billah min 'adabil qabr. Ista'idu billah min 'adabil qabr. Berlindunglah kalian semua kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian semua kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian semua kepada Allah dari azab kubur. Faqala, maka beliau mengatakan, innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, kalau dia berada di sebuah kesempatan berpisahnya dengan dunia dan dia akan menuju negeri akhirat, ja'ahul malakan. Wa fi riwayatin fa anzala alaihi malaikah, turun banyak malaikat. Dalam riwayat lain 2 malaikat yang turun kepadanya. Kalau dia hamba yang beriman, malaikat tersebut yang turun, mereka berwajah putih, bidul wujuh wa hasanus thiyab, wajahnya putih, bajunya bagus. Fayajlisuna muddal basar, dan mereka duduk saking besarnya ukuran mereka, sampai sejarak mata memandang itu masih mereka, yaitu para malaikat. Kemudian wa ma'ahu kafanun min akunil jannah, mereka membawa satu kafan, kain kafan dari kafan-kafan surga, wa hanutun min hanutil jannah, dan membawa kapur barus, kapur wewangian dari wewangian-wewangian surga. Setelah mereka duduk, kemudian ja'a malakul maut, datanglah malaikat pencabut nyawa. Datang malaikat pencabut nyawa, dengan wajah ka'anna wajhu syams, seolah-olah wajahnya adalah matahari, bersinar putih. Ketika yang didatangi adalah malaikat, yang didatangi adalah seorang hamba yang beriman. Kemudian dicabutlah ruh daripada hamba yang beriman tersebut, fatasilu kama tasilul qatrah min fayyis saqa. Maka ketika dicabut ruh hamba yang beriman tersebut, maka mengalirlah ruh hamba yang beriman seperti mengalirnya air dari mulut teko. Keluar begitu lancarnya. Begitu lancarnya, begitu gampangnya, mudah keluar. Fa idza akhadaha falam yad'aha tarfata 'ain. Kalau sudah diambil ruh tersebut oleh malaikat, tidak akan dilepaskan sama sekali. Faja'ala fi dzalikal kafan. Kemudian malaikat maut menaruh ruh orang yang beriman tadi di dalam kafan putih dari kafan-kafan surga, kemudian dikasih wewangian dari wewangian surga. Fayusa'adun, kemudian dibawa. Fala yamurru ala mala'in min malaika min muqarribuha illa qalu, dan tidaklah ruh seorang yang beriman dibawa oleh malaikat ke langit,
kemudian disaksikan oleh malaikat-malaikat yang sedang beribadah di antara langit dan bumi, kecuali mereka mengatakan, ma hadzal rih thayyib, bau wangi apa ini? Bau harum apa ini? Maka malaikat yang membawa ruh orang yang beriman akan mengatakan, hadza ruhu fulan ibnu fulan. Ini adalah ruhnya fulan, anaknya fulan. Maka fayusyai'uhu. Maka malaikat yang tadi bertanya mengikuti dan mengiringi ya ruh yang sedang mau diangkat ke langit. Fayustaftahu, ketika sampai ke langit dunia minta dibukakan pintu langit, fayuftah lahu, dan dibukakanlah pintu langit. Sampai setiap malaikat antara langit pertama dan langit kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama, ma hadzal rihu thayyib, bau wangi apa ini? Kemudian akan dijawab oleh malaikat yang membawa ruh tersebut, hadza ruh fulan bi fulan, ini adalah ruhnya fulan bi fulan. Sampai ke langit yang ketujuh, begitu banyak malaikat yang mengiringinya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktubu kitab 'abdi fi illiyin, tulislah kitab catatan hambaku di langit yang tertinggi. Ya. Fatu'adu ilal ard, dan kembalikanlah rohnya kepada jasadnya. Wa minha fa inni minha khalaqtuhum, dikarenakan dari bumi aku ciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan di dalam bumi pula aku akan kembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi pula mereka akan dibangkitkan pada kesempatan yang lain. Maka setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala puji ruh orang yang beriman tadi, dicatat kitab catatan amalannya di catatan yang paling tinggi, kemudian diiringi lagi oleh malaikat dan dikembalikan ke bumi. Setelah sampai di bumi dikembalikan ke jasadnya, ja'u malakan, datanglah dua malaikat. Ya. Fayajlisan, dan keduanya duduk di sisi kepalanya. Fayaqulan, dan mengatakan, man rabbuk, siapa Rabbmu? Orang yang beriman akan mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulan, dua malaikat bertanya lagi, wa ma nabiyuk, wa ma dinuk, apa agamamu? Faqala, maka dia pun mengatakan, dinil Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulan, dan malaikat itu bertanya lagi, wa ma nabiyuk, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Nabi Muhammad. Dalam riwayat lain yang ditanya bukan hanya nabi, ma ilmuha bi hadzal rajul, apa ilmumu, apa pengetahuanmu mengenai sosok orang ini? Ditampakkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kamu punya ilmu enggak tentang orang ini? Ya. Kemudian orang tersebut akan mengatakan qara'na Quran. Wasaddaqnahu wattaba'nahu. Ya. Kami telah dulu membaca Al-Qur'an. Karena membaca Quran, kami benarkan isi kandungan Al-Quran, dan kami pun ikuti perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Yaitu tahu itu adalah Nabi Muhammad karena mempelajari Al-Quran, mentadaburinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dari atas arsy-Nya menjawab, an sadaqa abdi, sungguh telah benar hambaku ini. Langsung dijawab oleh Allah dari atas arsy-Nya, di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya menjawab, an sadaqa abdi, sungguh jujur benar hambaku ini. Kemudian Allah katakan, fa'abrishu lahu ilal jannah, bentangkan karpet menuju surga. Waftahu laha baban minal jannah, bukakan pintu dari pintu-pintu surga. Wa yakhruju minha rauhuha wa tibuha, sehingga akan keluar dari surga semerbak harumnya dan sejuknya daripada angin-angin surga. Wa yufassa' lahu qabruh, dan dilebarkan, diluaskan daripada kuburannya muddal basar, sepanjang mata memandang. Walaupun kita cuma 1 kali 2, tetapi orang yang beriman kuburannya akan diluaskan sepanjang mata memandang. Subhanallah. Bukan hanya itu, wahai kaum muslimin, kemudian datang seorang sosok hasanul wujh wa hasanul thiyab, seorang yang dia wajahnya bagus, pakaiannya bagus, berbau wangi, dan dia akan mengatakan, ma anta,
Fa inna wajhak ya'ti bi khair. Siapa Anda? Sesungguhnya wajahmu mendatangkan kebaikan. Maka orang tadi mengatakan, ana amaluka as-salih. Aku adalah amalmu yang saleh. Aku adalah amalanmu yang saleh. Akan menemani kita. Ya, amal saleh tersebut akan menemani kita di tengah kesendirian kita di alam kubur. Wa nafidina sukumullah. Tetapi kalau hamba itu hamba yang kafir, wa innal 'abda idza kana fi inqita'i wa innal 'abdal kafir idza kana fi inqita'i minad dunya, adapun hamba yang kafir, dalam riwayat lain al munafiq, hamba yang munafik, dalam riwayat lain ya yartab, yaitu hamba-hamba yang ragu terhadap Islam, manusia-manusia yang ragu terhadap Islam. Idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah, ketika dia sudah mau berpisah dengan akhirat, berpisah dengan dunia dan mau sampai ke akhirat, yaitu menjelang kematiannya, anzala alaihi malaikatun, dalam riwayat lain ja'ahul malak, datanglah kepadanya malaikat atau turun kepadanya malaikat, ya, su'dul wujuh wathiyab, wajahnya hitam dan pakaiannya hitam, ya, ma'ahum masuh, dan mereka membawa masuh atau musuh, yaitu kain hitam yang baunya sangat busuk. Kain hitam yang baunya sangat busuk. Faja'al malakul maut, maka datanglah malaikat maut dengan wajah yang sangat menyeramkan, dengan ucapan yang sangat kasar. Dalam riwayat lain, orang yang kafir tersebut atau munafik tersebut atau yang ragu terhadap agamanya dicabik-cabik mukanya oleh malaikat maut. Dicabik-cabik mukanya malaikat maut untuk apa? Supaya keluar itu ruhnya. Dan mengatakan, ya ayatuhal nafsul khabitha, wahai jiwa yang busuk, keluar kamu. Dikatakan, wahai jiwa yang busuk, keluar kamu. Sambil dicabik-cabik mukanya. Fayantazi', sampai akhirnya keluar dipaksa, kama yantazi'u sufud min sawfil mablul, sebagaimana garok, tahu garok ya? Besi yang biasa untuk garok sampah, apa namanya? Ya. Apa ya? Ya begitulah. Yang kayak garpu tapi besar. Sebagaimana keluarnya roh tersebut, besi yang garok-garok seperti itu, seperti garpu. Ya, itu menggaruk-garuk daripada kapas yang basah. Jadi kapas yang basah digaruk-garuk dengan besi yang bercakar tadi. Itulah ya, ketika orang-orang kafir dicabut ruhnya, sangat menyakitkan. Fayakhruj, akhirnya keluar. Ya. Dan ketika keluar, ya, baunya ka'antani jifah wujidat ala wajhil ard. Dan ketika ruhnya itu keluar dari jasad orang kafir, baunya sangat busuk. Bau busuk yang paling busuk yang pernah didapati di muka bumi. Ya, bau busuk yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi, itu adalah ruhnya orang-orang kafir ketika keluar. Sangat busuk. Sampai akhirnya fayusa'adun, dibawa ke langit. Tidaklah fala yamurru ala malakin minal malaikah, tidaklah melewati dari malaikat-malaikat yang sedang beribadah di antara langit dan bumi, ya, kecuali malaikat itu mengatakan, ma hadza ar-rihul khabith, apa ini bau yang sangat menjijikan ini? Hadza janazatu fulan bin fulan, ini jenazahnya fulan bin fulan. Ya, dipanggil dengan nama yang paling buruk, yang dia paling tidak suka, dipanggil dengan nama tersebut. Disebutkan nama yang paling buruk dia. Wa yal'anuhul malaikah, dan bukan hanya itu, karena malaikat itu terganggu dengan bau busuknya roh orang kafir, maka malaikat pun melaknatnya. Allahumma al'anhu, Allahumma al'anhu. Ya Allah, laknatlah dia, Allah laknatlah dia. Sampai ke langit dunia, fayustaftahu fala yuftah lahu. Diminta dibukakan pintu langit tetapi tidak dibukakan. Ya, la tufattahu abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu min sammil khiyat. Mereka
tidak akan dibukakan pintu langit. Mereka tidak akan masuk surga sampai yang namanya onta bisa masuk ke lubang jarum. Namanya nggak mungkin. Nggak mungkin ada onta masuk ke lubang jarum. Ya, ini penggambaran dari Al-Quran, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktubu kitab 'abdi fi sijjin fi ardi sufla." Tulislah catatan amalan jelek hamba ini di sijjin, di neraka sijjin, di bumi yang paling bawah. Kemudian dilemparkan dari atas langit ke bumi. Ya. Seperti firman Allah Ta'ala, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fa takhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahik." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kufur kepada Allah, maka seolah-olah dia dicampakkan, dilemparkan dari langit dunia sampai ke bumi. Kemudian disambar oleh burung atau tertiup oleh angin di tempat yang sangat jauh. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kemudian dia dijatuhkan ke dalam jasadnya, ya, dalam keadaan sesakit-sakitnya dia rasakan. Ya. Dan ketika sudah kembali rohnya kepada jasadnya, dilemparkan dari langit dan merasakan sakit yang luar biasa, tidak mati. Karena setelah mati tidak ada kematian setelahnya. Ya. Yaitu yang namanya kematian, berpisahnya ruh dengan jasad. Nah, ketika mereka di alam barzakh, mereka hidup di alam barzakh, hidup di alam kubur. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikembalikanlah ruh ke jasadnya. Kemudian datang dua malaikat dan mengatakan, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? "Ha la adri." Dia mengatakan, "Aku tidak tahu." "La aku tidak tahu." "Wa dinuk?" Apa agamamu? Apa agamamu? "Ha la adri." Aku enggak tahu. "Wa man nabiyuk?" Apa agamamu? Siapa nabimu? Dia pun mengatakan, "Ha la adri." Aku enggak tahu, aku enggak tahu. Maka malaikat pun kembali memukul kepalanya. Ya. Dan akhirnya mengatakan, "La daraita wa la talaita." Sungguh kamu bukan orang yang tahu tentang agama, wa la talaita, dan kamu orang yang enggak mau belajar agama. Nggak tahu tentang Allah, nggak tahu tentang Islam, nggak tahu tentang Nabi Muhammad, dan nggak mau belajar, nggak mau baca tentang Allah, tentang Islam, dan tentang Nabi Muhammad. Inilah orang-orang yang tidak akan bisa menjawab ketika nanti pertanyaan, yaitu fitnatul kubur. Na'udzubillah min fitnatul kubur. Na'udzubillah min fitnatul kubur wa na'udzubillah min fitnatul kubur. Setelah itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, "An kadzdzaba 'abdi," sungguh pendusta itu hamba, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pendusta itu hamba. "Uktubu kitab 'abdi fi sijjin." Tulislah catatan hambaku di neraka sijjin, fi ardi sufla. Ya. Kemudian fa afrishu lahu baban minan nar. Ya. Waftahu lahu baban minan nar wa afrishu lahu ila an-nar. Waftahu baban minan nar. Maka bentangkanlah karpet menuju neraka bagi dia. Dan bukakanlah pintu neraka bagi dia. Fatakhruju minha, ya, natnuha wa da'uha wa harruha, sampai akhirnya dibukalah pintu neraka bagi dia, dibentangkan karpet menujunya, dan keluar dari neraka tersebut hawa panas yang sangat panas. Keluarlah angin yang sangat panas. Keluarlah penyakit-penyakit daripada neraka jahanam menghinggapi dia. Fayudayya' lahu qabruh, dan akhirnya disempitkan kuburan dia. Kuburan dia disempitkan hatta yakhtalifa adla'uh, sampai akhirnya tulang rusuk dia itu sampai bersilangan. Tulang rusuk yang seperti ini sampai bersilangan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sempit kuburan bagi dia, tapi diperlihatkan neraka jahanam, sampai dia mengatakan, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Allahumma la tuqimis sa'a." Ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat, jangan tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu siksaan yang seperti itu belum apa-apanya nanti dibandingkan siksa neraka. Siksaan yang sangat sedemikian rupa di alam kubur masih dia anggap mending. Dan masih dia ingin seperti itu, dibandingkan dia nanti akan mendapatkan siksaan di dalam neraka jahanam.
Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, syahidnya adalah tadi orang yang beriman akan mengatakan Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakanlah ya Allah, karena kenikmatan kubur tadi belum apa-apanya dengan kenikmatan surga yang diperlihatkan bagi dia. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi aqimis sa'ah, tegakkanlah hari kiamat ya Allah, tegakkanlah hari kiamat supaya aku bisa bertemu dengan keluargaku di surga dan hartaku di surga. Tapi orang yang kafir, yang munafik dan ragu terhadap Islam, maka dia pun na'udzubillah min dzalik berdoa, ya Allah la tuqimis sa'ah, jangan tegakkan hari kiamat, karena dia sangat takut. Sehingga dari sini seorang yang mati, ya, dia sudah dihadapkan dengan hari kiamat, karena sudah diperlihatkan, dibentangkan bagi mereka surga atau neraka. Sehingga jangan anggap hari kiamat itu masih dekat. Ciri orang yang beriman dengan orang yang kafir di sini, innahum yarawnahu ba'idah wa narahu qaribah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu yarawnahu ba'idah, menganggap hari kiamat ba'id, jauh, masih jauh. Wa narahu qaribah, tetapi orang yang beriman narahu qaribah, menganggap hari kiamat itu sangat dekat. Karena kalau kita mati berarti kita sudah di fase pertama dari hari kiamat. Padahal setiap hari kita mati, yaitu tidur. Tidur adalah kematian. Kita tidak tahu kalau kita tidur kemudian tiba-tiba nggak bangun melihat dunia ini lagi. Tiba-tiba sudah di alam kubur, kita nggak tahu. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali menganggap peringatan-peringatan tentang hari kiamat itu masih sangat jauh. Tanda-tandanya masih jauh. Iya. Tetapi kamu pasti akan mati. Dan nanti malam kamu mati. Dengan mati kecil, barangkali nanti disambung dengan kematian besar. Dan kamu tidak bangun lagi, tidak mendapati waktu subuh lagi, tidak mendapati sholat berjamaah lagi. Kita tidak ada yang tahu, ikhwan fillah azakumullah. Sehingga itulah orang yang beriman menganggap hari kiamat sudah sangat dekat. Orang yang kafir menganggap hari kiamat masih jauh. Wa qawluhu qulubu yawma idhin wajifah. Dan hati-hati orang-orang kafir ketika itu begitu ketakutan, yakni khaifah, sangat takut luar biasa. Dulu kalau diingatkan hari kiamat mereka ingkari. Ketika mereka menyaksikan, mereka barulah hatinya begitu takut. Absaruha khasyi'ah. Pandangan-pandangan mereka tertunduk begitu takut dan menyesal. Wa inna ma udhifa ilaiha, ya, dikarenakan disandarkan kepadanya absar ashabiha lil mulabasah ay dalil haqirah, yaitu menunjukkan bahwasanya pandangan yang sangat hina, pandangan yang sangat merendahkan. Mimma ayanat minal ahwal, karena ya dia menyaksikan dahsyatnya hari kiamat tadi. Nauzubillah min dzalik. Tetapi ya, ketika dulu mereka belum menyaksikan, yaqulun, mereka mengatakan inna lamarduduna fil hafirah. Ya. Kalau diingatkan tentang azab kubur, diingatkan tentang azab neraka, mereka mengatakan inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kita mau dibangkitkan kalau sudah jadi tanah? Yakni musyriki Quraisy. Mereka orang-orang musyrikin Quraisy dan yang sejenisnya. Wa man qala biqaulihim, dan orang-orang yang serupa dengan musyrikin Quraisy. Siapa mereka? Fi ingkaril ma'ad, yaitu orang-orang yang mengingkari hari kiamat adalah orang yang seperti musyrikin Quraisy. Yastab'iduna wuqu'al ba'thi ba'da al-masir ila al-hafirah wa hiya al-qubur. Yaitu mereka menganggap enggak mungkin, mana mungkin ya, akan dibangkitkan setelah sudah berada di kubur. Ya, mereka mengatakan enggak mungkin. Qala Mujahid, demikian ditafsirkan oleh Mujahid. Wa ba'da tamazzuqi azzadihim wa tafattuti idhamihim wa nuhuriha, yaitu mereka mengatakan mana mungkin bisa dibangkitkan setelah jasadnya hancur, setelah tulangnya lapuk. Ya, mana mungkin? Ya. Oleh karena itu mereka ulangi lagi, bukan hanya mana mungkin kita sudah jadi tanah. Aidza kunna 'idhaman nakhirah, apakah akan dibangkitkan kalau tulangnya sudah lapuk? Ya.
Wa quri'a nakhirah, ditafsirkan pula, dibaca juga dengan nakhirah. Bisa dibaca dengan idhaman nakhirah atau dibaca dengan idhaman nakhirah. Ya, ay baliyah. Apakah kami akan dibangkitkan dalam keadaan tulang yang sudah lapuk, sudah jadi abu? Ya. Qala Ibnu Abbas, huwal 'azm idza baliya wa dakhalatir rihi. Yaitu tulang kalau sudah lapuk kemudian tertiup oleh angin. Ya, mereka katakan idhaman nakhirah. Tulang yang sudah hancur kemudian tertiup oleh angin. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau begitu sungguh merugi itu kalau dibangkitkan lagi. Ya. Demikian ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Muhammad bin Ka'ab, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Ubay bin Malik, Abi Malik As-Sudi, wa qala Qatadah al-hafirah al-hayah ba'da al-maut. Ya. Al-hafirah ya adalah kehidupan setelah kematian. Mana mungkin ada kehidupan setelah kematian? Begitu. Itu pernyataan mereka. Padahal ada kehidupan setelah kematian dengan kehidupan yang tidak ada kematian lagi. Ya, sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, berimanlah dengan ahli akhir dengan keimanan yang kuat. Qala Ibnu Zaid, al-hafirah an-nar, wa ma aktsaru asma'iha. Ya. Adapun Ibnu Zaid mengatakan al-hafirah itu adalah neraka. Yaitu orang kafir mengatakan inna lamarduduna fil hafirah, apakah setelah mati kita akan dimasukkan ke neraka? Enggak mungkin itu. Yaitu enggak percaya dengan neraka. Ya, tadi enggak percaya dengan hari kebangkitan. Kalau ini enggak percaya dengan neraka. Dan ini adalah salah satu nama dari neraka Jahannam. Seperti nar, jahim, saqar, jahannam, hawiyah, hafirah, ladha, hutamah. Ini nama-nama neraka Jahannam. Wa ma qauluhum tilka idzan karratun khasirah. Faqala Muhammad bin Ka'ab, qalat Quraisy, la in ahyana Allah ba'da an namuta lanaqsaranna. Mereka tahu kalau Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita setelah kita mati, sungguh rugi kita. Mereka sudah tahu. Sudah tahu mereka akan rugi, tetapi malah tidak percaya. Na'udzubillah min dzalik. Qala Allah Ta'ala, maka Allah jawab syubhat mereka. Fa innama hiya zajratun wahidah. Sesungguhnya itu satu kali kehendakan saja. Kalau Allah berkehendak ditiup sangkakala yang ketiga ini. Ketika ditiup zajratun wahidah, satu hendakan tiba-tiba bangun semuanya. Di mana bumi sudah hancur semuanya, Allah bentuk bumi yang baru. Ya. Bukan seperti bumi kita. Bumi yang datar, tidak ada gunung, tidak ada lembah, datar semuanya. Tiba-tiba ditiupkan satu kali tiupan, satu kali hentakan. Fa innama hiya zajratun wahidah. Satu kali tiupan dan hentakan, tiba-tiba semuanya bangkit dari kuburnya. Fa idahum bisahirah. Ketika mereka bangkit, mereka melihat bumi bingung. Rupanya mereka berada bisahirah, yaitu di atas hamparan tanah yang sangat luas, tidak ada gundukan, tidak ada celah. Semuanya rata. Ya. Ai fa innama huwa amrun minallah. Semuanya itu adalah perintah Allah. La masnawiyya fihi wala ta'kid. Ya. Tidak ada pengulangan lagi, yaitu satu kali saja cukup, bangkit semuanya. Fa idzan nas qiyamun yanzurun, tiba-tiba manusia bangkit dalam keadaan mereka melihat, terkaget-kaget karena buminya bukan seperti bumi yang sebelum dia mati. Bayangannya kalau antum bangun tidur, kita tidur di kamar, tiba-tiba bangun bukan di kamar yang tadi kita tidur. Kaget luar biasa. Di mana saya? Wa huwa ayyamura ta'ala Israfil, yaitu ketika Allah perintahkan malaikat Israfil fayanfukhu fis sur nafkhatal ba'tsi, yaitu kemudian malaikat Israfil meniupkan sangkakala, yaitu tiupan daripada kebangkitan al-ba'ts. Ya, dalam sebuah riwayat Allah Ta'ala alam, bahwasanya malaikat Israfil sudah bersiap-siap, sudah mempersiapkan, memegang sangkakala
sampai jabahnya mengerut, sampai keningnya mengerut, sudah bersiap-siap hendak meniupkan sangkakala tersebut. Tinggal Allah perintahkan, langsung ditiup. Dan terjadi kekagetan, ya, al-faza', kekagetan yang luar biasa, ya, yaitu rajifah. Kemudian tatba'uha radifah, diikutkan yang kedua, kegoncangan yang kedua langsung hancur. Dan yang ketiga adalah kebangkitan. Itulah tiupan sangkakala 3 kali. Fa'idal awwalun wal akhirun qiyamun baina yaday rabbi yanzurun. Maka ketika ditiupkan sangkakala kebangkitan, manusia dari awalnya sampai akhirnya bangkit semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala menunggu keputusan Allah. Dan ini yang paling dahsyat dibandingkan menyaksikan hari kiamat. Kenapa paling dahsyat? Menunggu. Ya. Pada satu hari miqdaruhu khamsina alfasana, menunggu, ya, yang satu harinya itu khamsina alfasana, kadarnya 50.000 tahun menunggu dalam keadaan tanahnya tembaga, mataharinya didekatkan 1 mil. Begitu panas di bawah kaki kita, begitu panas di atas kepala kita. Menunggu 50.000 tahun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Yauma yad'ukum fayastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bisum illa qalila." Yaitu hari di mana Dia menyeru kalian dan kalian pun berdoa kepada Allah dengan memujinya, menyanjungnya. Dan kalian mengira bahwasanya penungguan pada hari mahsyar tersebut adalah penungguan yang sangat sebentar. Semuanya berdoa kepada Allah, menunggu keputusan Allah. Mereka sangka akan sebentar. Tapi rupanya satu harinya 50.000 tahun. Ka'ayyamikum, seperti hari-hari kalian. Dan tidak ada manusia yang berumur 50.000 tahun. Nabi Adam saja 1000 tahunan. Ya, dikurangi berapa? Masih ingat? Masih ingat usianya Nabi Adam? Berapa usianya Nabi Adam? 1000 tahun dikurangi 40 tahun ya. Berapa? Nah, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Adam 1000 tahun dikurangi itu Nabi Nuh. Nah, Nabi Adam sekarang 1000 tahun dikurangi 40 tahun. Ya, kalau Nabi Nuh 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Kalau Nabi Adam 1000 tahun dikurangi 40 tahun, jadi 960 tahun. Karena ketika melihat Nabi Musa, kok umurnya sedikit banget, ya. Ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian Allah tampakkan semua keturunan, ya, keturunan dia. Kemudian melihat Nabi Musa umurnya kok sedikit, kemudian berdoa, zidhu, tambahkan umurnya ya Allah. Kemudian dikurangilah umurnya Nabi Adam, diberikan 40 tahun untuk Nabi Musa. Ya, hadisnya sahih. Sehingga usia Nabi Adam 960 tahun. Ya, sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dan Allah berfirman, "Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin fil basar." Sesungguhnya tidaklah perkara kami itu, ya, kecuali seperti satu hal, ya, yang berjarak antara mata kita dengan lemak mata kita. Artinya hari kiamat itu seperti antara mata dengan apa itu yang menutup mata? Apa sih namanya? Apa? Jadi mata kan ditutupi lapisan apa itu namanya? Ya. Ya, kelopak mata atau apalah ya. Itulah jarak antara antara hari kiamat dengan kehidupan kita. Yaitu seperti kalau kita melihat hari kiamat itu seperti ada di mata kita, yang jaraknya antara mata dengan penutup mata tadi, yaitu lemak yang menutupi mata yang basah itu.
Wa qala ta'ala wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basar aw huwa aqrab. Tidaklah perkara hari kiamat itu seperti lamhil basar, seperti lemak yang membungkus mata dengan mata, atau lebih dekat dari itu. Tetapi terkadang manusia, subhanallah, karena melekat di mata, jadi nggak lihat. Padahal sangat dekat, tapi nggak lihat. Ya, itulah. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, fadhil dikumandangkan azan terlebih dahulu. Dina'azakumullah. Demikianlah wa ma amrus sa'ah illa kalamhil basar aw huwa aqrab. Ya, tidaklah perkara hari kiamat itu kecuali seperti lemak yang ada yang menutupi mata-mata kita atau lebih dekat dari itu. Ya, tetapi memang manusia karena saking dekatnya akhirnya dia nggak lihat, nggak merasa. Ya. Dan dia hanya berpikiran, oh sekarang aja tanda-tandanya belum. Ya. Padahal ketika dia mati dan dia mati setiap hari, itu adalah awal daripada hari kiamat. Qala Mujahid, wa innama hiya zajratu wahidah ay sayhatan wahidatan. Satu kali tiupan sangkakala. Qala Ibrahim At-Taimi asyaddu ma yakunu Rabb ghadaban ala khalqihi yawma yab'athuhum. Yaitu berkata Ibrahim At-Taimi, perkara yang paling dahsyat kemarahan Allah atas hambanya, atas makhluknya adalah ketika Allah bangkitkan mereka. Yaitu Allah belum marah dengan kemarahan yang seperti itu, dan Allah tidak akan marah dengan marah yang seperti itu. Itu hari kebangkitan. Allah belum pernah murka dengan kemurkaan seperti itu, dan Allah tidak akan murka dengan kemurkaan seperti itu lagi. Itu hari kebangkitan. Benar-benar Allah sangat murka dan marah. Qala Hasan al-Basri zajratun minal ghadab. Yaitu satu kali kemarahan yang paling marah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abu Malik wa Rabi' ibn Anas zajratu wahidah hiya nafkhatul akhirah. Yaitu tiupan sangkakala di akhirat, pertanda bangkitnya seluruh manusia. Fa idahum bisahirah, qala Ibnu Abbas bisahirah al-ardu kulluha. Yaitu bumi seluruhnya. Wa kadza qala Sa'id bin Jubair wa Qatadah wa Abu Salih wa qala Ikrimah wal Hasan wa Dhahak wa Ibn Zaid bisahirah wajhal ard, di atas muka bumi. Wa qala Mujahid kanu bi asfaliha fa ukhriju ila a'laha. Yaitu dulu mereka mati di bawah bumi, maka dikeluarkan akhirnya mereka di atas bumi. Qala, beliau mengatakan bisahirah al-makan al-mustawi, yaitu tempat yang rata sama. Qala Thawri, berkata Sufyan Ats-Tsauri bisahirah ardu Syam. Ada yang menafsirkan sahirah ini negeri Syam. Wa qala Utsman ibn Atikah bisahirah ardu Baitul Maqdis, yaitu negeri Baitul Maqdis. Qala Wahib bin Munabbi bisahirah yaitu jabal ila janib Baitul Maqdis, gunung di sisi Baitul Maqdis. Wa qala Qatadah bisahirah jahannam, neraka jahannam. Wa hadhihi aqwalun kulluha gharibah, tetapi semua penafsiran tadi semuanya gharib. Ya, semuanya gharib, aneh. Was-sahih annaha al-ard wa wajhul a'la. Yang benar penafsiran daripada bis-sahirah adalah bumi dan sisi yang paling atasnya. Itu sahirah. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Ali bin Al-Husain qala haddatsana Hazr ibn Mubarak Asy-Syaikh Shalih qala haddatsana Bishr bin Al-Sari qala haddatsana Mus'ab bin Thabit an Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Faidahum bisahirah. Qala, beliau mengatakan, ya, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ardu bayda afra'a kal khubzatin naqih. Bisahirah, kata sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ya, yaitu ardu bayda. Tanahnya ketika itu sangat putih, afra, kosong, tidak ada apapun, putih kosong. Enggak ada tanaman, enggak ada warna apapun kecuali putih, kosong. Al-khubzun naqi, seperti roti yang diiris rata, tidak ada apapun di situ. Pokoknya cuma tanah murni, rata semuanya. Demikian ditafsirkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau sahabat radhiyallahu anhu. Qala Rabi' bin Anas fa idahum bisahirah. Adapun dikatakan oleh Rabi' bin Anas
menafsirkan faidahum bisahirah, menafsirkan dengan firman Allah Ta'ala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barizu lillahil wahidil qahhar, yaitu hari di mana bumi itu diganti dengan bumi yang bukan seperti bumi kita ini, dengan langit yang bukan seperti langit kita ini. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, dan mereka digiring, dibangkitkan dan digiring untuk mempertanggungjawabkan hanya kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa. Wa yaqul, dan beliau menafsirkan dengan firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya kepadamu mengenai jibal, gunung pada hari kiamat. Faqul yansifuha rabbi nasfa, Allah akan meratakannya benar-benar rata. Wa yadharuha qa'an safsafa, ya, dan membiarkan bumi dalam keadaan qa'an safsafa, yaitu rata semuanya, enggak ada gundukan, enggak ada cekungan, semuanya. Itu qa'an safsafa. La tara fiha iwaja wala amata. Ini tafsirkan dengan berikutnya, yaitu engkau tidak akan melihat di dalam bumi itu ada cekungan atau gundukan. Semuanya rata. Wa qala wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah, yaitu hari kami akan, ya, meratakan gunung dan engkau akan melihat bumi tersebut barizah, rata semuanya. Barazatil ard allati 'alaiha al-jibal, yaitu rata bumi yang sebelumnya ada gunung. Wa hiya la tu'addu min hadhihi al-ard, dan tidak seperti bumi kita ini. Wa hiya ardul lam yu'mal 'alaiha khati'ah, yaitu bumi yang baru tersebut, bumi yang tidak akan dilakukan di atasnya sebuah kesalahan secuil pun, dan walam yughraq 'alaiha dam, dan tidak akan tertumpahkan darah sedikit pun di atasnya. Artinya Allah tidak akan melakukan kesalahan secuil pun dalam mengadili seluruh manusia dan jin dan seluruh hewan dan seluruh makhluk hidup akan diadili oleh Allah, dan tidak tertumpahkan darah, tidak tertumpahkan kezaliman di situ sama sekali. Adil, maha adil. Ahkamul hakimin, dialah Allah hakim yang maha hakim yang maha adil. Semua keputusan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah gambaran daripada hari kiamat yang begitu mengerikan. Maka, ya, kita yang di dunia ini sangat sebentar sekali, ya, sangat sebentar sekali. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Sungguh kalau kalian mati itu, ketika dibangkitkan manusia, kalian akan menyadari dunia itu seperti satu saat di siang hari kita berkenalan. Ya, kita ketemu dengan seseorang yang asing di siang hari, kemudian bertanya, "Mas, siapa namamu?" "Namaku ini, tinggal di mana?" "Di sini." Setelah itu pisah, pergi. Itulah dunia. Ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illahi wa ma kanu mu'tadin. Dan sungguh merugilah orang-orang yang ketika dulu di dunia cuma sebentar tadi tapi enggak percaya tentang hari kebangkitan. Dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah. Mereka semuanya akan mempertanggungjawabkan amalan-amalannya di dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah subhanallah keistimewaan surah-surah Makkiyah. Nanti kita akan bertemu di juz 30 ini. Kita sebentar lagi selesai dari An-Nazi'at, kemudian ke An-Naba, ya, apalagi tentang hari kiamat lagi. Nanti masuk ke juz 29 full tentang hari kiamat lagi. Baru nanti ketika juz 28 kita ketemu dengan surah, surat apa? Tahrim. Ya, surat At-Talaq, baru itu madaniyah, banyak madaniyah di situ. Juz 28, ya, itu banyak pembahasan hukum. Kalau di sini ayat-ayat Makkiyah, surah-surah Makkiyah banyak pembahasan tentang syirik, tauhid, dakwah, kemudian tentang permasalahan hari kiamat, hari kebangkitan, alam kubur, dan terus terulang-ulang. Karena dakwah terhadap orang kafir ya begini.
caranya diingatkan tentang penciptaan mereka, diingatkan tentang neraka, diingatkan tentang ini dan itu, diingatkan. Ketika di Madinah berhadapan dengan hukum-hukum, dan di situ nanti akan disentil mengenai orang-orang munafik. Munculnya orang-orang munafik di Madinah, ya, itu orang-orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Ya, tentang masalah rumah tangga dalam surah Tahrim, ya, di situ akan dikisahkan bagaimana rumah tangga Rasul dalam mengalami bahtera poligaminya. Kemudian pada surat At-Talaq di situ akan diceritakan bagaimana Rasulullah SAW diingatkan kalau mau mencerai istrinya, ya bima'ruf, bercerailah dengan cara yang baik. Kalau mau dipertahankan istrinya, pertahankanlah dengan cara yang baik. Tentang hukum. Nah, semuanya ini dalam tafsir lengkap, subhanallah. Ya. Dan sekali lagi kita ingatkan, mumpung kita masih surah An-Nazi'at, ya subhanallah, ini aja sudah berapa tahun ini ya? 2 tahun ada kayaknya. Tapi enggak apa-apa. Subhanallah, Al-Qur'an itu turun 22 tahun, 23 tahun, 30 juz. Enggak apa-apa, yang penting sedikit-sedikit kita hafal. Alhamdulillah kalau ikhwan kita sudah menghafal sampai surah An-Nazi'at. Sudah ya? Pak Juki, sudah ya? Surah An-Nazi'at. Kita tafsirannya surah An-Nazi'at, berarti sudah hafal surah An-Nazi'at. Nanti surah An-Naba, berarti hafal surah An-Naba. Sedikit-sedikit. Nanti Mursalat, hafal surah Mursalat. Lama-lama, subhanallah, taruhlah kita 20 tahun selesai tafsir ini. Alhamdulillah selesai 20 tahun 30 juz dengan tafsirannya, dengan mengamalkannya. Alhamdulillah hidup kita jadi berharga. Ya, begitu. Gitu ya, Pak. Dihafal, Pak, mumpung sedikit, Pak. Di murajaah lagi juz ammanya. Ya. Demikianlah. Ya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Ya wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.